Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Mungkin Dai Project. Hari ini gue akan nge-share ke kalian pengalaman gue touring dari Bekasi ke Lombok menggunakan Vario 150 yang udah di bore up. Ini sebenarnya gue harusnya jalan sama teman gue. Dia mau naik CB gue naik Vario gitu. Cuman karena dia ini orangnya nih, Fikri. Dia ini terkendala sama ada hal lain lah ya. Jadi dia nggak bisa ikut. Pas banget di hari H. 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya dia ngabarin dia nggak bisa. Aduh, itu nyesek banget sebenarnya. Yang bisa touring 2 motor malah jadi 1 motor doang gitu. Cuman ya untungnya ada adik gua gitu yang nemenin gua touring ke sini. Oke, ikutin terus perjalanan gue ya. Kami berangkat dari Bekasi dari jam 9 malam ya. Itu mampir ke ke bengkel dulu, nguras air radiator dulu sama ngisi bensin. Oke guys, tadi gue bilangnya ini kamera kok berat banget ya rasanya ya. Itu pakai bahasa Bali. Gue jalan sama adik gue dan dia dari Bali juga. Oke, gue di sini pakai kamera Insta360 yang S Pro. Nah dibandingkan dengan kamera lainnya, kamera ini tuh lebih berat gitu ya. Dan gue juga baru pertama kali pakai kamera action gini, ditaruhnya di helm gitu. Jadi kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Kayak berat aja gitu loh di kepala. Cuman gue coba beradaptasi dulu ya, karena ini baru pertama kali. Adaptasi dulu ya, semoga aja enak lah. Nah ini dilihat dari hasil rekamannya pun kameranya itu terus ngarah ke bawah ya. Jadi gue nggak bisa ngelihat reviewnya kayak gimana kalau lagi direkam gitu loh. Kalaupun kalian ngelihat itu kameranya bisa ngelihat ke jalan sepenuhnya, itu karena gue agak sedikit ngedongak gitu loh, gitu, nggak enak banget rasanya. Nah dan di sini gue memutuskan untuk berhenti dulu sebentar, minggir sebentar. Itu niatnya mau nyopot gitu loh kameranya. Cuman akhirnya ya udah dibenerin lagi aja gitu. Mungkin posisinya kita naikkan dikit, mungkin bisa lebih nyaman gitu ya. Let's go. Di sini gue mampir dulu ke tempat cewek gue ya, karena dia tempatnya itu sejalan dengan gue mau ke arah Pantura ya. Jadi kurang afdol aja gitu rasanya kalau jalan jauh gitu belum pamitan ya. Dia juga mau ikut ke Lombok juga, tapi dia naik pesawat nanti nyusulnya, baliknya baru kita touring bareng. Ya kita foto dulu.
pengisian bensin kedua di Indramayu. Tadi full 70.000, 157 kilo dapatnya. Tuh, ini baru kedip lagi. Res di Cikampek. Nah di sini tuh udah subuh ya, jam 4 jam 5-an gitu, cuman masih gelap. Ini udah gua nggak kuat banget mata gua. Akhirnya adik gua yang bawa itu, gantian dia terus yang bawa. Lumayan gacor juga dia bawa motor ternyata gitu. Nih bahkan sampai pagi pun dia masih ngelanjut bawa motor gitu loh. Istirahat sejam 15 menit lah, jalan lagi gitu. Wah emang keluarga racing. Nah sembari dia bawa motor, gue yang ngerekam perjalanan semuanya. Soalnya dia yang malah nggak bisa ngurusin kamera. Nah jadi sebelum gue berangkat itu gue sempet lihat postingan ya kalau masa sih jalan Pantura udah bagus, kalian masih pulangnya ngebis gitu. Dan ternyata emang lumayan bagus gitu loh. Tahun lalu gue pulang itu nggak sebagus ini. Sekarang jadi mulus parah, kecuali di beberapa daerah seperti Pamulang. Terus adalah beberapa daerah itu ya, kok Pamulang sih, Pemalang, sama di beberapa titik-titik itu masih banyak lubang gede gitu loh. Jadi buat kalian yang mau touring itu harus tetap waspada lubang dan truk ya. Truk gede itu biasanya kalau kita di belakangnya dia, di belakang truk gede mobil itu hati-hati banget ngantem lubang. Jadi tetap jaga jarak aman ya, 5-10 meter jarak aman saat kalian pakai jalur melintasi jalur Pantura ini gitu loh. Karena mereka nyebutnya jalan Tamiya gitu ya. Jalan Tamiya itu kayak jalan aspal yang baru jadi terus langsung dilindas truk gitu loh. Jadi jalannya gak rata, sama jalan berlubang. Itu sangat berbahaya ya. Tapi kalau buat kalian yang udah terbiasa sama jalur Pantura, ya feelingnya main feeling aja ya. Tetap safety aja. Saatnya sarapan pagi dulu. Ini di jalur lingkar utara apa lingkar selatan jadi namanya ya, yang mau ke arah Tegal Semarang. Yang di sana ada pabrik sepatu warna apa gitu, warna hijau atapnya. Warung biru muda. Sarapan dulu. Ini gue bareng adik gue. Tadi gue capek banget kan, gue suruh dia yang bawa motor. Awalnya ragu ya, ternyata sembalap juga. Sejauh ini motor yang bermasalah cuma sok belakang itu kayaknya keempukan deh. Jadi sok air aku tuh kan dipotong 3 cm, malah keempukan, malah jeduk deh. Aduh, udah lah ya, kita sarapan dulu. Oke guys, jadi ini pengisian bensin yang ketiga. Yang pertama ngisi 70.000, yang kedua itu ngisi 59.000, yang sekarang ngisi 70.000. Jadi sekali ngisi sekitaran 60-70.000 itu bisa tembus 150 kiloan. Average-nya itu dapat 40 km, dapat 40 kilo per liter gitu loh. Ya lumayan lah buat mesin yang udah di all prep ya. Kemarin kan di bore up spek 62 tuh ya, lumayan hemat lah menurut gue ya. Tapi gak tau deh menurut kalian kayak gimana. Kita lanjut dulu, ini kesiangan banget guys.
ke selatan. Pak, lo kan giku Pak, di kang rokok Pak. Rokok ngopi bro, ngebut-ngebutan main di jalan deh. Bandel gitu. Posisi di Batang. Pertama kali dari ngelukin kata-kata Batang lagi, aneh rasanya nama daerah ini. Batang nabi ya? Dari jagung. Hah? Dari jagung. Nabi mulai jagung. Nah kayaknya kok logo. Ini ya Pak, mandangin Tugu Batang. Oke, sekarang gue start rekam lagi dari Jalan Alas Roban. Dulunya banyak yang bilang kalau jalan ini tuh jalan angker ya, karena banyak yang tersesat di sini gitu loh, menurut rumor-rumor yang beredar gitu loh. Cuman beberapa kali gue lewat sini ya aman-aman aja sih gitu. Nah dulunya ini ada cuman satu jalur ya, sekarang udah jadi 3 jalur gitu, dibuat khusus buat truk-truk gede apa gitu di jalur yang baru itu gitu loh. Nah jalan ini kenapa dibilang berbahaya? Karena memang penerangan juga minim dan jalannya juga rusak, marka jalan juga dulu nggak ada ya. Nah tapi kalau sekarang ini marka jalannya itu udah mulai diperbaiki, jalannya juga diperbaiki, cuman penerangannya itu yang masih belum terlalu banyak gitu loh. Bisa dibilang nggak ada sih gitu loh. Makanya kalau jalan malam di sini itu agak sedikit berbahaya lah ya. Nah tapi kalau jalan siang, pagi gitu, itu sini seger banget asli, seger banget, indah lagi pemandangannya, kanan kiri hijau gitu ya. Nah, karena di sini jalannya itu menurun, jadi hati-hati ya, banyak truk gitu yang mungkin muatannya berat, jadi dia jalannya pelan gitu lewat sini. Jadi stay safety. Kita udah sampai Boyolali guys, Boyolali. Lanjut. Pik, itu bukan rel keretanya Pik. Itu di sana Pik. Solo nih bos. Akhirnya sampai di destinasi pertama, Wonogiri guys. Wonogiri, kita foto jauh-jauh dari Bekasi ke sini ya. Bekasi ke Wonogiri nyari angkringan doang. Lanjut makan malam, istirahat bentar, lanjut ke Bromo gas. Nah jadi semalam itu gue udah berencana ya mau ke Bromo, lewat jalur Ponorogo terus ke arah timur sana di Probolinggo gitu ke bawah gitu loh. Nah cuman ini perjalanan dari dari Ponorogo, dari Wonogiri Ponorogo ya. Di Ponorogo itu mesin gua mati, terus logo overhead itu, simbol overhead itu nyala. Nah gue cek air radiator itu aman, oli masih aman juga gitu loh. Memang motor gue ini dia belum ada kipas pendingin ekstranya gitu loh, ekstra fan-nya, sama air radiatornya belum di bypass gitu loh. Nah karena emang pengalaman gue yang belum pernah sama sekali pakai motor bor-apan buat
touring, gue rasa ini cukup nekat sih gitu loh ya. Kata teman-teman gue juga, lu nekat banget gitu loh touring bore up, tapi belum ada extra fan sama radiator belum di bypass gitu loh. Nah setelah gue biarin 10-15 menit tuh ditinggal ngopi sama ngerokok nyantai ya kan, mesin nyala tuh, jalan lagi. Nah tapi pas sampai Nganjuk, ini yang terjadi. Yes, mesinnya mati lagi. Nah sekarang gue coba cek lagi apa yang mati gitu, bingung nih. Nah terus di depan tuh ada truk box tuh, ada orang yang coba cek olinya bang. Tadi udah sih gue cek, coba cek lagi deh. Gue cek, ternyata olinya dikit bisa. Akhirnya gue ke bengkel terdekat sini untuk nambahin oli, sekalian ganti oli gardan segala macam ya. Setelah gue ganti, terus jalan perjalanan ya, berapa kilometer sampai Pasuruan itu aman-aman aja. Nah ini sekarang gue posisi lagi di Mojosari, Mojokerto ya. Setelah Mojokerto itu, sini posisi gue lagi istirahat, panas ya, terik matahari. Nah di sini posisi motor itu masih nggak apa-apa setelah ganti oli ya. Nah ternyata sampai di Pasuruan, fakta uniknya ya, sampai Pasuruan, perbatasan Pasuruan Sidoarjo, itu motor gue jebol olinya itu sampai ke filter udara. Setelah dicek ke bengkel Honda, ternyata pistonnya baret. Dan di sana, karena di sana itu nggak ada yang namanya bengkel racing, gua diarahkan ke Sidoarjo, 30 menit dari sana. Ya udah, kita ke Sidoarjo nemuin bengkel racing di sana. Halo, selamat malam guys. Ini gua sekarang lagi ada di Sidoarjo. Sebentar. Ya. Sekarang lagi ada di Sidoarjo ya. Dilihat motor gue berantakan, jadi motornya jebol ya. Jadi overheat yang terjadi di Ponorogo tadi, di Nganjuk tadi, ternyata itu adalah indikasi pistonnya baret, blok sehernya baret. Jadi oli keluar dari selang hawa mesin, makanya tadi filter udaranya itu basah, banjir parah. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi gini ya, mesin gua ini udah di bore up 62 sehernya, kompresinya 11, cc nya itu jadi 170 kalau nggak salah. Sebenarnya gua nggak ngerti mesin ya sebenarnya ya, cuman logikanya cc 170 digeber limit 115 doang gitu. Dan gue pun ngegeber limit itu nggak yang dipantengin lama-lama banget gitu, digeber limit 115 udah nggak naik lagi, turun gitu lagi, turun lagi gitu. Jadi nggak yang barbar banget gitu loh, yang lama-lama digeber. Dan jebol. Gue masih belum tahu cara berkendara gue yang salah kah, atau memang barangnya yang kurang bagus kah, atau memang cara pengerjaan yang kurang bagus. Gue nggak tahu juga, belum berani menjudge orang gitu loh. Cuman ya udah lah ya, namanya modifikasi pasti ada resikonya. Tapi kenapa harus terjadi pas touring anjay? Ini posisi lagi di Sidoarjo, harusnya bisa naik kapal laut malam ini, malah cancel. Ini untung banget di Sidoarjo ada bengkel yang bisa ngurusin, namanya itu Dapur Racing ya. Kalau kalian searching di Google Dapur Racing juga ntar keluar sendiri. Gue nggak tahu di sini reviewnya seperti apa, dari orang-orang real testimoninya seperti apa. Cuman kalau di Google Map itu ya bagus-bagus ya. Dan lihat dari respon abangnya tadi juga, dia ya gercep juga dan cukup terbuka juga ya gue rasa. Ini adanya di pinggir kali begini. Tuh ada tempat karaoke banyak banget. Orang karaokean rame bang. Nah tadi gue cerita sama abangnya kan masalah gue seperti apa. Akhirnya abangnya bilang ya ini paling 2 hari mas, dia bilang gitu kan ya. Cuman gue mau cepet berangkat gitu loh, karena ada banyak yang harus dikerjakan juga kan di rumah ya.
Gak mungkin juga 2 hari di sini gabut di rumah abangnya sama anak bininya tuh, kan nggak sopan juga. Akhirnya diusahakan sama abangnya malam ini kelar, besok pagi atau enggak besok siang lah gitu, diusahakan sama dia kelar gitu. Cuman kan yang namanya ngerjain mesin itu nggak boleh buru-buru juga ya, makanya ya udahlah senyamannya abangnya aja, tapi kalau bisa di setting agak cepet dikit gitu. Ini kondisinya mana ya blok sehernya ya, gue nggak ngerti juga mana blok seher mana itu. Ini deh blok seher. Baret guys, baret sehernya mana ya? Ini kondisi sehernya, fokus nggak ya? Tuh, ini baret. Ini punya RX7, bloknya juga punya RX7. Nggak tahu RX7 itu bagus apa enggak ya, cuman digeber seperti itu bisa baret seperti ini ya, nggak tahu juga sih, no comment. Terus ini injektor ini 1 minggu, 1 hari 1 malam setelah motor udah jadi, gue bawa pulang itu udah di Ryan ya, gue coba geber-geber gitu kan, normal aja geber-gebernya kan, tapi malah ini patahan apa ya? Udahlah, malah injektornya jebol. Itu di saat hari pertama gue bawa pulang motor, jebol tuh. Akhirnya diganti lagi sama dia RX7 lagi, dan yang ini masih awet. Tapi nggak tahu, kalau kata orang-orang mah usianya pendek RX7 itu, karena murah atau gimana ya. Nah terus ini motornya lagi dicariin bahan-bahannya dulu tuh sama orangnya ke bengkel. Dia mau beli bahannya. Tadi ada opsi BRT, ada Uma Racing, MG sama Extreme apa gitu ya. Nah karena gue nggak tahu MG sama Extreme ini kayak gimana, akhirnya coba BRT tadi pilihannya. Nah BRT nya kosong, yang ada cuman Uma Racing itu mahal. Ya cuman daripada diem di sini kan, ya udah pakai yang Uma Racing, jadinya blok seher sama sehernya seperti itu. Gue juga nggak mau mempersulit abangnya juga, dia juga pasti capek juga mikirinnya, harus cepet-cepet ngerjain juga. Ditambah lagi gue yang cerewet, pasti ntar hasilnya bakal nggak karuan juga. Jadi ya udahlah, kita serahkan pada ahlinya saja. Itu adik gue. Seperti itu. Kita pantau lagi ntar kondisinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, ntar kita update lagi. Oke. Oh iya, ini mounting kemarin gue balikin ke standar lagi, karena yang 5 cm punya Arumi itu nggak enak. Karetnya itu cepet banget aus dan nggak nyaman lah pokoknya, makanya jadi dibalikin ke standar lagi. Ini enak. Profesor Jepang itu udah nyeting, udah penelitian banyak ya, jadi terbaik lah pokoknya standar untuk mounting. Risiko modifikasi lah. Berantakan. Ini ada PCX 160 lagi stroke up. Di dalam ada mesin apa gitu. Ini rame banget mesin. Oke, ditunggu update perkembangannya. Jauh-jauh ke Sidoarjo malah unboxing beginian tuh. Ini 63. Ya 63. Naik berarti ya? Ya naik mas. Itu gak apa-apa mas? Gak apa-apa aman. Yang 62 gak ada ya? Kosong semua barangnya.
M2 ada, cuman yang merek-merek yang biasa. Merek Edo apa. Tapi bisa dipakai itu nggak, jarak jauh nggak 63 ini? Bisa mas, 63 64 bisa buat jarak jauh. Cuman ya juga jadi kan dia kan mas, enaknya gini kan nih. Yang low kompresi, walaupun 63 dia low kompresi. Eco, gue punya kamera ini Denong, DM. Ini bedanya, dia kan naik kan, timbul kan, ada ininya. Ini kan dalam. Oh itu yang bikin beda ya? Kompresi dari situ kan dia kompresi. Nah, jadi dia kan, walaupun ini kan dia nggak real 63 kok ini kok hasilnya. Kan ini. Ini kompresinya berapa jadinya? Ini kompresinya paling ketemunya di 10 berapa gitu mas. Nggak sampai ini 11 lebih kan. Kalau bahan bakarnya sendiri, kalau kompresinya 10 sekian tuh? 10 sekian tuh pokoknya di kan sampingnya ada di pom kan ada tulisan 92 pertama gitu kan. Nah itu kan kompresi itu. Terus di kompresi ini mesin. Nah, kalau udah di 92 10 itu wajib pertama mas. Pertama kayak? Tapi kalau ini kan dia low kompresi, kalau ini kan yang ini. Bedanya di situ. Packingnya itu ya? Ada packingnya. Terus kalau untuk itunya head knalpotnya? Apa? Knalpotnya itu Lubang knalpot. Jadi kalau itu sih cukup sih portingannya. Cukup kan? Cukup. Soalnya kan nggak terlalu jauh juga dia. Kalau kecuali di 62 ke 64 itu paling. Ya kalau untuk di knalpot dia terlalu kebesaran nanti naganya hilang mas. Nggak dapat. ini masih ini sama kayak itu kan berarti? Iya. Tapi lebih jauh ini beda mas sama ini kualitas ya. Iya. Rumah aku percaya sih. Jadi kan banyak macam-macam rumah juga, dia ada yang lebih jenong dari ini ada. Piston aja bagus. Udah aja. Jadi pasiennya biasa yang buat balap-balap aja mas, pasiennya kesini? Ya, kita bakal buat touring juga ada. Ini kalau yang konsepnya yang buat fiction yang itu, ini mesinnya yang ini dia buat ini. Oh touring. Kalau di sini sih bilangnya hair touring. Buat balap ya, touring ya. Cuma kita memang nggak pakai kompresi terlalu tinggi. Kalau untuk buat kebut-kebutan ngejalan sih masih oke ya, masih bagus. Kalau ini gimana? Ini juga oke mas, ini enak juga ya. Dia kan udah naik juga. Yang aku bingung top speednya itu nggak dapat itu gimana terus masalah? Kalau top speed juga nggak dapet, itu kemarin itu waktu pas nge-remapnya kemarin di dyno nggak? Enggak. Nggak dyno. Awalnya aku pakai yang itu sih apa namanya? Juken. Terus aku ganti pakai yang standar. Kalau masalah standar juga bagus kok mas, di remap juga enak. Kemarin juga kita pernah buat yang standar, ECU-nya juga standar. Kita remap tapi dia kan nanti kan di dyno nanti kan bisa ketemu, kita ketahuan dia kurang di mana juga bisa ketemu. Nah, jadi bisa cari top speed yang bagus. Bagus, itu bisa Dan jalan juga untuk di nokennya juga itu pengaruh penting itu di noken mas. Ini nokennya kenapa? Aman? Kalau noken sih kita tergantung ini, ngeliat hitung durasi nokennya dulu. Itu. Ini nokennya nggak diapa-apain, masih aman? Kalau nokennya sih masih aman mas. Cuman kalau mau kita memang proses mau kejar hasil maksimalnya, waktunya. Kalau menurut mas ini nokennya kayak gimana? Kalau nokennya ini sih kalau dari kata standar cuman di 115 gitu ya, nggak masuk. Gitu. Motor yang penting kan tenaga ujung air itu di noken. Kalau untuk dari piston, SPT, DCPT itu cuma buat ngedongkrak. Cuman untuk lari top speed dia di ujung air di nokennya mas. Kemarin kita buat di Porno aja tembus di 130 lebih.
Noken berapa nih mas? Kalau noken sih, kalau noken kita custom sendiri kita. Nanti kan kita bisa nyesuaikan nanti kompresinya kita hitung ulang, data motornya dari kompresinya berapa. Nah, jadi kan nanti kita waktu noken kan bisa menyesuaikan dari kompresinya tadi kebutuhan nokennya untuk berapa biar hasilnya lebih ideal. Itu estimasi kalau nambah custom noken juga itu berapa juga? Kenapa? Kalau Untuk penambahan noken harus kurang lebih untuk noken kurang lebih 600-an. Sudah dapat noken sama kita dial ulang. dain ulang, Di dial. del. Ya. Dengan dial kan kita enak mas cari tahu. Nanti kan dia kalau dial kan ketemu kurang enaknya di mana, kurang enaknya di mana. Estimasi pengerjaan Di pengerjaannya itu yo sekitar kurang lebih yo 10 hari. di luar dari ini kan? Iya. Nah misalkan nanti someday aku ganti nokennya gitu loh, Nah, packingnya begitu masih bisa kepake kan? kalau packing sih masih bisa. Kita kalau untuk noken dia kita nggak bongkar apa Mas. Cuman turunin aja mesinnya. Sudah kita cuma ambil nokennya aja. Nggak pakai bongkar blok lepas blok enggak. Oh, Nggak sampai lepas. Posisi mesin tetap utuh. Cuma kita bisa diambil dari nokennya aja. Yang dibutuhkan itu. Kalau nggak itu nggak sampai lepas packing. nanti aja lah berarti ya. Nanti aja lah berarti ya. Ya selesai. Biar bisa pulang dulu. Nah, tuh. Ini apa mas? Oh itu ini oksigen tuh ini. Oh, oksigennya rokok. Ini oksigen ini mas. Kalau nggak ada ini ya langsung jadi gaptek langsung mas. Nggak bisa mikir mas. Pengaruh besar ini. Olinya pakai ini mas? Ya. Biasanya pakai apa? Ya, oli yang standaran. Lalu ini Oke. buat baik kurang bagus. Oh gitu. Ya kurang bagus. 10.30. Semangatnya lah. Kurang bagus kalau yang spek mas. Yang bagus itu ya pakai ini apa? Bisa kalau untuk matic sih cukup buat ini Delta Loop itu bagus. Delta Loop mana? Hah? Delta Loop mana nih? Ya bagus Delta Loop. Dia kayak Spiderman dia olinya. Itu ngeri nggak sih kalau di mesin? Enggak mas. Misalnya kalau untuk di matic kan dia nggak ada apa-apa mas di dalamnya. Cuma skrup doang. Sini perangkat keras semua. Ada perangkat lunak. Aku takutnya itu malah ngeras itu. Oh enggak. Kita udah sering pakai dan dalamnya juga bagus dia. Ruang bakarnya nggak ada geraknya di dalam dinding mesin ini. Dulu pengalamannya dulu kan orangnya memang rutin pakai data terus. Itu turun mesin, ganti spek, kita bongkar ya cuman ini aja plek-plek aja, nggak ada gerak sama sekali. Itu udah ada di 2 tahun 3 tahunan motor. Itu Delta Loopnya berapa dia? Ini 10.30 nih. Kalau untuk matic sih 20 40 bisa. 20/40. Iya, nggak apa-apa kalau untuk matic. Cuman kalau untuk motor yang manual jangan, nggak enak. Kekentalan. Turun. Ya, untuk buat digesek di ininya itu terlalu lama di kamus koplingnya. Kalau yang memang untuk motor manual, kalau untuk matic sih bebas. 20/40. Ya, 20 40. Lagi yang untuk yang touring ya memang saya sarankan untuk yang lebih kental. Kalau untuk matic aman. Kalau untuk matic masalahnya dia nggak ada beban. Jadi kenapa nggak pakai yang 10/40 Delta Loop? Kenapa? Kenapa nggak pakai yang 20/40 Delta Loop? Delta Loop kok sembarang ya tadi. Nggak semua punya mas Delta Loop. Cuman kalau pas ini tadi kayak sampai request roller apa tadi kan aku pas udah keluar langsung dari sana, udah agak jauh juga sih tempatnya. Good morning. Hari ini tanggal 27. Yang harusnya udah bisa sampai Lombok malah masih jalan-jalan di Sidoarjo sambil nunggu motornya kelar. Jalan-jalan dulu cari Indomaret makan sarapan. Itu semalam di garap sampai jam 4 jam 5 kalau nggak salah itu sama mas-mas ya. Buset, semangat terus mas itu. Sekarang dia masih istirahat dulu, biar dia istirahat dulu. Nanti mungkin siang dilanjut progres mesinnya lagi. Nikmati sajalah. Itu bengkelnya. Nah, di sana tuh lokasinya. Jalan dulu di warkop depannya.
setiap lokasi itu kan, setiap daerah pasti ada rokok-rokok yang aneh-aneh gitu ya. Nah ini ada rokok aneh nih. Angker Jo, rokoknya angker. Udah beres semua nih. Udah pasang rapi semua, tinggal pelan-pelan aja ntar bawa motornya. Semoga aman sampai tujuan. Jadi kemarin 62, sekarang 63, terus injektornya masih tetap pakai yang 170 cc. Ternyata rezeki kita ganti injektornya juga biar dapat yang 180 punya Uma. Kita berkelana lagi guys, itu mas-masnya. So nih mas, aku ngerepotin banyak banget di sini. Gak apa-apa mas, santai. Yuk jalan yuk. Oke, setelah satu malam menginap di rumahnya Mas Gun, yang tadi itu Mas Gun namanya, itu kita lanjut lagi perjalanan. Buat Mas Gun, thank you parah, thank you banget udah ngebantuin aku yang lagi kena trouble kayak begini ya. Memang sih ada biaya yang harus kita keluarkan gitu loh, cuman jarang loh ada orang yang mau ngebantuin kayak begitu, sampai mau begadang sampai pagi gitu loh biar bisa ngejar waktu gua. Duh, thank you parah lah. Nah ini karena mesinnya itu baru dipasang ya, bolok seher sama sehernya baru dipasang, jadi nggak bisa geber-geber ya. Kita rayan dulu sehernya stabil di kecepatan 100 kurang lah. Tadi diskusi sama Mas Gun, katanya boleh-boleh aja gitu loh kalau misalkan mau dikebutin gitu loh, tapi harus bisa ngurutin gas gitu loh, nggak boleh terlalu di bat gitu loh, harus sekolah dikit lah tangannya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke arah Banyuwangi. Target gue itu sampai Banyuwangi jam 11 malam, jam 12 malaman gitulah pokoknya, biar bisa ngejar kapal jam 12 ke Balinya. Lanjut. Nani? Halo, sekarang kita ada di pokoknya sekitar 150 km lagi ke arah Banyuwangi, jadi sekitaran Probolinggoan gitu lah. Ini kondisi motor setelah trouble kemarin, jadi posisi masih ngerayen dulu ya sehernya biar nggak langsung, jadi nggak boleh langsung gitu kan, geber-geber gitu ya. Dirayan dulu ya, kecepatan stabil di 80-90 kayaknya masih normal, jangan dibawa ngebut dulu lah tuh. Nanti 15 menit lagi kita berangkat, ngopi-ngopi dulu di sini. Tangan udah pegel banget, capek banget ya ternyata naik metik boncengan. Jadi target gue itu ngejar kapal jam 12 malam, atau enggak, iya jam 12 malam sih, jam 00.00 di Bali. Jadi secepat mungkin harus berangkat dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi naik kapal ke Bali itu 1 jam 45 menitan lah, mendarat. Terus dari Bali ke Padang Bayi itu sekitar 4 jam. Semoga bisa tembus lah nanti di jam 12.
Nah, di sini kita udah sampai di gue lupa daerahnya apa ya masuknya ini. Cuman ini di PLTU Python. Ya, PLTU Python. Kalian kalau ke arah Banyuwangi pasti bakal ngelewatin jalur ini. Ini jalannya enak parah. Enak banget. Lu lebar lagi. Enggak terlalu lebar sih, cuman ya enak lah gitu. Jadi sepanjang jalan ini tuh asik lah pemandangannya gitu. Walaupun pemandangan pabrik ya, tapi PLTU Python ini bikin jalannya itu bagus, bersih, dan ya enggak masih banyak penghijauan lah gitu ya, rapih banget jalannya. Ini buat speeding juga enak gitu loh. Tapi kalau agak sedikit ngeri juga, ada truk-truk gede juga gitu di sini, jadi tetap safety ya. Berangkat dulu, Bos. Rawang kenapa kecelakaan ya? Oke, setelah tadi momen deg-degan ya ngelihat laka lantas, kasihan banget itu orang, nggak tahu penyebabnya apa. Oke, ini sekarang gue lagi ada di jalan Baluran, di hutan Baluran ya, mulai memasuki hutan Baluran. Di sini gue terakhir kali lewat pas gue pulang kampung tahun 2022 kalau nggak salah, 2022 akhir. Itu tidak ada marka jalan sama sekali. Jalannya itu baru kelar di aspal, lampu penerangan nggak ada, jadi gelap parah, nggak enak. Nah, ini kan memang karena baru masuk area kawasannya itu ya, jadi awal masuk sama akhir masuknya itu dia ada penerangan, tapi kalau udah di dalam, welcome to the hell. Ntar ini gue coba matiin lampu utama ya. Cuman pakai lampu utamanya aja, lampu utama bawaan Vario-nya aja. Lampu D2 lasernya gue coba matikan. Gitu gelap parah. Jadi saran buat teman-teman kalian yang mau touring ke area Jawa Timur, masuk ke wilayah Situbondo ini, kalau bisa itu bawa pakai lampu ekstra, lampu tambahan, entah itu lampu laser kayak gua, D2 laser kayak begini, atau B-LED ya. Itu lebih aman, nyaman kalau ada ekstra lampu sih, daripada tidak sama sekali. Itu nggak enak, apalagi lewat sini malam, jamin deh merinding. Tambah lagi kan di sini banyak, gua nggak pernah merasakan ya, tapi kalau orang-orang itu bilang di sini banyak begal. Nggak tahu ya benar apa nggak ceritanya itu, cuman katanya sih mereka kerja sama gitu. Jadi kalau misalkan ada yang berhenti di pinggir jalan minta bantuan apa gitu,
bukannya mau tidak ada rasa empati ke orang ya, cuman lebih baik jangan dihiraukan sih. Tapi kalau kalian mau membantu ya sok silakan aja. Kalau gue sih ogah gitu ya, agak sedikit parno aja. Mau kadang modus sekarang kan nggak tahu ya, kadang ibu-ibu yang minta bantuan apa gimana gitu, ternyata cuman prank doang. Di depan ada yang nungguin, nyamperin, ya kan nyawa juga taruhannya gitu loh. Jadi ya udahlah gitu, lo gue lah gitu. Tapi kalau memang kalian ada orang lain gitu, rombongan, ya mungkin sih bisa-bisa aja ya. Nah ini lampunya gue matiin, gelap banget tuh, perbedaannya kelihatan jelas banget ya. Lampu pas gue matiin sama yang gue hidupin tuh, welcome to the hell. Bayangin kalau misalkan jalan seperti ini nggak ada lampu penerangan sama sekali, terus nggak ada marka jalan tuh. Itu yang gue rasain pas dulu pakai CBR kesini. Dulu pas gue pakai CBR tahun 2022 itu, 2021 atau 2022 ya, pokoknya di tahun itulah, pas belum ada yang kuning-kuning nih lampu marka jalan, itu nggak ada sama sekali, lampu penerangan nggak ada sama sekali. Gue cuma pakai lampu standar CBR, itu ngeri banget. Jadi cuma bisa ngebut sama berdoa aja udah. Ngeri ada orang yang nyetopin gitu. Soalnya pas waktu itu ada yang berhenti pinggir jalan minta bantuan gitu loh. Jadi sebelum berangkat itu, sebelum masuk area ini, gue sempat dikasih tahu juga sama abang-abangnya yang di Pertamina itu, Pertamina terakhir ya. Dia bilang, ntar kalau ketemu itu udah abaikan aja ya, langsung jalan aja, itu agak ngeri soalnya gitu loh. Beneran ketemu kayak begitu. Ya udah akhirnya gue langsung bablas jalan gitu ya. Nah akhirnya setelah pengalaman itu gue pasang lampu tembak di motor gue setiap mau touring. Ini jalan ini sekitaran, kalau naik motor kecepatan 100 lebih, 100 lah ya, sekitar 10 menitan gak sih kalau gak salah. Pokoknya jalan ini cukup panjang gitu. Nah disarankan kalau mau ngadu adrenalin lewat jalan ini malam. Tapi kalau misalkan mau lihat pemandangan, mau mampir ke baluran parknya itu, disarankan siang atau pagi. Karena kalau misalkan sore itu baluran tuh udah tutup ya, wisatanya itu cukup bagus juga gitu loh. Di dalamnya itu kayak ada padang savana gitu nggak sih? Ya kayak padang savana gitu. Terus ada bisa foto langsung sama gunung apa gitu namanya. Itu indah banget. Sayang banget gue lewat sininya itu dapatnya malam gitu, jadi nggak bisa masuk ke area balurannya itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi.
Oke bro, sekarang ini udah di pelabuhan Ketapang. Jadi nggak sempat videoin pas beli tiketnya, buru-buru banget ngejar kapal. Rencananya itu mau naik dari yang Ketapang ke Gilimas Lombok langsung gitu loh, biar langsung lah ngejar waktu banyak. Malah tiketnya itu bisa beli malam ini, tapi berangkatnya tetap besok pagi. Ya udah, langsung yang ke Bali dulu aja. Dari Bali ntar naik kendaraan 4 jam, setelah itu langsung ke Lombok. Semoga tidak ada kendala lagi. Dari Ketapang ke Gilimanuk itu cuma 45 menitan, sekitaran itu. Tiketnya pun murah, sama aku naik motor berdua itu 38.000 doang, murah bro. Yaudah, nanti kita lanjut lagi. Udah sampai Bali guys. Sekarang jam 10.25. Kita lanjut gas lagi. Nah ini udah mendarat sampai Bali, udah save semuanya. Kita harusnya ya di sini itu ada cek pengecekan STNK, KTP, surat-surat gitu ya. Biasanya kalau gue lewat sini, cuman apa karena malam ya jadi nggak ada pengecekannya gitu. Cuman di akhir doang sih ada pengecekan KTP aja gitu. Jadi gue malah takutnya di sini itu ada pengecekan knalpot juga segala macamnya itu loh, agak ngeri gitu. Ternyata aman, clear. Tapi kalau emang ditanyain surat-surat ya lengkap semuanya juga sih, aman. Walaupun nggak pakai, jadi gue nggak pakai plat depan ya, karena memang waktu itu gue mau pasangin plat depan, tapi dasinya itu dia patah di bagian pembautannya. Jadi daripada jatuh, gue mencari dasinya itu dapatnya yang ori, dapatnya yang dasi buta. Ya udahlah, itu Arjan kan dipasang aja udah itu, terus platnya ditaruh di tas gitu. Nah ini setelah selesai pengecekan surat-surat dan bayar parkir, tadi nggak mengecek surat, cuman bayar parkir aja, itu langsung keluar. Sampai di Taman Nasional Bali Barat, mau foto cuman gelap aja. Bawa bantal, bobo lah. Bobo. Kita lanjut langsung 4 jam dari sini ke Padang Bayi. Let's go. Gas.
Nah, oke, selamat pagi semuanya. Gua itu tadinya harusnya ngejar kapal jam setengah 3 ya, malah ketiduran. Akhirnya gua ngejar jam setengah 7, ketiduran lagi anjing. Akhirnya dapatnya jam 9. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, keselamatan itu lebih penting. Itu tidur di Tabanan lama banget, Jimbaran lama banget itu. Hari kita dapat kapal jam 9, terus ini kita cari deck yang paling atas buat sambil lihat pemandangan gitu ya. Jadi kalau misalkan mendung, itu lebih enak di atas, lebih slow pemandangannya, lebih santai gitu. Soalnya kalau di dalam itu gue berkali-kali naik kapal laut ke Lombok itu nggak enak banget di dalam, kayak bau obat gitu loh, nggak enak lah pokoknya. Tadi kalian cobain sendiri. Ini kita dapatnya di atas, nyantai dulu nggak sih, 5 jam sampai 6 jam. See you. Sambil ngerokok asik, sebat dulu ya enggak. Mangga 76 andalan sama counterpan, segelas kopi, cakep. Pemandangannya enak banget. Mudah-mudahan gak hujan.
setelah gabut 6 jam kurang di dalam kapal. Kapalnya udah nyandar. Ini sekarang gue sudah selamat sampai di Lombok setelah 2 tahun tidak pulang kampung ya. Akhirnya bisa pulang sekarang bawa Vario, dan tentunya badan bisa dengan selamat aman sentosa sampai di Lombok, tidak ada yang kurang sama sekali. Oke, sekarang ini perjalanan menuju ke toilet dulu. Jadi kita nyari Indomaret dulu buat nyari toilet ya. Setelah itu kita gas menuju ke Lombok Utara, kampung gua. Jadi kampung gua itu dekat sama Gili Trawangan, sekitar 30 menit lah dari Gili Trawangan gitu lah ya. Oke, kita nyari toilet dulu ah.
jalan mak Ampas. Mak Ampas tuh, Mataram tuh. Mak Ampas. Iya, jangan lu bikin di Mataram ya. Paling jalan paling malam-malam depan di pusat dengan mesin. Minum lain motornya, transportnya pegang. Kok punya nulas tuh di sini? Kan di sana barang. Kita kena apa motornya? Welcome home setelah 2 tahun gak pulang. Rumah sederhana tapi nyaman. Ibu gua. Tempat sembahyangnya. Ini ada babinya, babi. Anak haram beda sendiri. Istirahat tuh guys, tapi